Oke, so tadi malam kita sudah melihat ada pergerakan yang sedikit merubah dari sentimen market, tapi tidak secara keseluruhan dan tidak signifikan. Jadi persis dengan apa yang kita bahas di dalam live streaming kemarin, kemungkinan peluangnya adalah market masih tetap menunggu dan wait and see dengan trigger ataupun pemicu yang baru. Tapi sampai tadi malam atau bahkan sampai detik ini pun saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan. Kira-kira apa saja yang menjadi penggerak dan mungkin yang akan berpotensi menggerakkan market berikutnya? Ini adalah ulasannya. Oke, masih ada 3 poin yang utama yang menurut saya ini masih tetap menjadi faktor penggerak market atau faktor penggerak sentimen sampai sejauh ini. Yang pertama, masalah dampak dari downgrade Moody's kemarin. Ya, seperti kita ketahui bahwa peringkat kredit Amerika itu diturunkan oleh Moody's di hari Jumat kemarin dan kemudian akhirnya direspon dengan gap yang terjadi di hari Senin. Tapi kemudian di malam hari terjadi semacam cooling off atau cooling down. Hanya saja di sini yang perlu kita garis bawahi ada dampak yang secara spesifik mungkin tidak terendus ataupun tidak terlihat. Karena satu sisi Scott Bessent atau Menteri Keuangan mencoba untuk meredam kekhawatiran market terkait dengan peringkat kredit yang diturunkan tersebut. Nah, di sisi lain ada ancaman tarif yang menurut saya ini juga tidak bisa diabaikan. Apalagi ke depannya mungkin kita akan melihat case by case mungkin akan terkuak dan bahkan sampai detik ini bisa dibilang setelah kesepakatan yang dicapai oleh Inggris dengan Amerika kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan juga 90 hari jeda dari Amerika dan China, sebetulnya ada hal yang cukup menarik di sini yang saya tangkap sebagai sinyal kemungkinan akan terjadi semacam pembangkangan dari para mitra dagang dan itu kelihatannya akan diusahakan oleh Jepang dalam pertemuan ini. Oke, apa itu? Posisinya adalah ancaman tarif ini kaitannya dengan kemungkinan semua para mitra dagang itu melihat case yang terjadi pada China. China begitu kokoh, China begitu disiplin untuk mempertahankan pendapat ataupun bahkan permintaan dia. Sampai akhirnya ya yang terjadi adalah sempat terjadi ketegangan perang tarif dan lain-lain. Tapi kemudian duduk bersama dan kemudian sepakat untuk diturunkan. Jadi kelihatannya cara China ini akan diberlakukan atau dilakukan oleh Jepang dan juga mungkin negara lain. Tapi kita perlu lihat konsekuensinya ke depan. Karena ya seperti yang kemarin terjadi di akhir pekan, Scott Bessent sempat mengancam bahwa tarif resiprokal akan diberlakukan untuk semua negara kalau ternyata tidak tercapai kesepakatan dagang. Nah, tapi ancaman ini tidak berhenti di situ, teman-teman. Ini kaitannya juga dengan China dan Amerika yang kemarin sudah sepakat. Mungkin ini kategorinya agak krusial untuk ke depan in case ternyata terjadi kisruh ataupun ya perpecahan kembali terkait dengan hubungan dagang kedua negara. Apa itu? Nanti kita ulas di berikutnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah masalah Rusia-Ukraina. Ada upaya dari Trump untuk mengontak atau berkomunikasi dengan Putin. Seperti kita ketahui bahwa mereka mencoba untuk meyakinkan Putin menerima atau melakukan pembicaraan ataupun ya kita sebut saja dengan gencatan senjata ya, diskusi gencatan senjata. Sampai detik ini teman-teman, kabar bagusnya mungkin ya ada kesempatan, ada peluang bahwa nantinya Rusia dan Ukraina itu akan duduk bersama untuk bicarakan gencatan senjata. Kabar buruknya, lagi-lagi ini adalah klaim dari Amerika yang mengatakan bahwa Amerika melihat atau mendengar Rusia dan Ukraina itu akan segera bertemu. Di sisi lain, klaim lainnya dari atau lebih tepatnya klarifikasi dari pihak Rusia, sebetulnya tidak ada pembahasan terkait dengan rencana gencatan senjata dan bahkan tidak ada kerangka waktunya, entah kapan dan gimana. Jadi yang lebih ditonjolkan di situ adalah komunikasi mereka terkait dengan tertarik membina hubungan dagang dengan Amerika kalau ternyata memang perang selesai. Ya, saya rasa ini balik lagi dengan apa yang pernah dilakukan oleh Trump semasa belum ada kesepakatan antara Amerika dan China. Jadi apakah ini akan menjadi klaim yang berkelanjutan atau mungkin kita akan segera lihat duduk bersama dan gencatan senjata. Nah, ini adalah kaitannya dengan dampak yang terjadi atau berpotensi terjadi pada ekonomi Amerika setelah Moody's kemarin menurunkan peringkat kredit Amerika. Peringatan ini datang dari pejabat Fed Raphael Bostic, Presiden Fed Atlanta. Dia mengingatkan bahwa dampak dari downgrade tersebut sebetulnya akan berimbas kepada ekonomi dan pasar keuangan. Jadi implikasi ini akan terlihat dari biaya modal yang akan semakin membengkak dan akhirnya merembet kepada seluruh perekonomian Amerika. Nah, tapi memang mau tidak mau kita harus melihat menurut Bostic kurang lebih sekitaran mungkin bulanan ya. Jadi butuh waktu untuk melihat dampak seriusnya seperti apa terhadap permintaan utang negara atau utang Amerika. Nah, ini berarti kaitannya kita bicara tentang obligasi pemerintah. Karena kita tahu setelah downgrade yang diumumkan di hari Jumat kemarin, praktis kita melihat ada obligasi atau pasar obligasi pemerintah yang kecenderungannya mengalami penurunan. Itu sebabnya
US Treasury Yield mengalami kenaikan kemarin, tapi kemudian di malam hari berbalik turun karena diredam oleh pernyataan dari Scott Bessent. Tapi saya rasa pernyataan dari Bostic ini akan menjadi rambu-rambu untuk market ya ke depannya tentunya. Nah, terkait dengan kebijakan tarif, tentunya Fed masih tetap mengingatkan bahwa ini dampaknya masih belum jelas. Termasuk Bostic juga mengatakan bahwa belum ada kejelasan dan kelihatannya butuh waktu sampai 3 ataupun 6 bulan ke depan. Satu sisi kaitannya dengan apa atau bagaimana atau berapa banyak suku bunga yang akan diturunkan. Menurut Bostic dia melihat harus menunggu terlebih dulu dan itu tergantung bagaimana imbas dari dampak tarif tersebut. Makanya yang disebutkan oleh Powell berkali-kali adalah mereka masih cenderung tunggu karena mereka belum bisa mengukur kira-kira dampak tarif itu berapa besar dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Nah, kemudian terkait dengan proyeksinya, Bostic memperingatkan mungkin hanya melihat ada 1 kali penurunan suku bunga di tahun ini. Ya, itu pun dengan konsekuensi bahwa mereka masih melihat adanya ketidakjelasan dari dampak tarif. So, ukurannya tetap apakah yang terjadi kalau misalkan tarif itu diberlakukan? Apa yang akan terjadi pada inflasi kalau itu tarif diberlakukan? Jadi semua ini masih cenderung menunjukkan case bahwa Bank Sentral masih tetap wait and see. Nah, sementara John Williams menyoroti langsung terkait dengan suku bunga Fed dan dia mengatakan bahwa ketidakpastian ini masih tetap membelenggu dan akhirnya memaksa Fed harus mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Ya, saya rasa ini saya rasa ini adalah apa yang disampaikan cenderung pengulangan dari apa yang terjadi dalam 2 atau 3 bulan terakhir atau dalam 2 pertemuan terakhir Fed atau FOMC. Jadi komitmen dari Bank Sentral memang mereka akan melihat dari sisi mandat ganda mereka. Jadi satu sisi yang mereka harus lihat ini adalah apakah inflasi memang kecenderungannya turun apa tidak. Kalau memang turun, maka dia atau mereka akan confirm untuk turunkan suku bunga. Di sisi lain, suku bunga ini kemungkinan belum akan terjadi di bulan Juni menurut Williams dan kelihatannya pun baru akan terbaca situasi dan kondisinya itu di bulan Juli. Kira-kira ada apa dan bagaimana seharusnya. Nah, ini mungkin persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya di live streaming bahwa ada kecenderungan mungkin kita harus menahan diri dan market akan cenderung diombang-ambing ketidakpastian sampai at least di bulan Agustus. Kenapa Agustus? Karena perkiraan saya kita bicara tentang kemungkinan Jackson Hole Symposium yang ada di bulan Agustus nanti. Jadi kalau berkaca kepada status tahun kemarin 2024, kita melihat Mei, Juni, Juli tidak ada pemangkasan, maka kemungkinan penentunya adalah pernyataan Powell saat dalam acara Jackson Hole Symposium. Ya, kita tinggal tunggu saja, berarti masih ada waktu sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Nah, satu sisi, ya William menambahkan ini berarti sampai ke bulan Juli pun kita masih tetap mengkolek atau mengumpulkan data. Kira-kira apakah presisi atau tidak untuk melakukan tindakan terkait dengan kebijakan moneter. Isu yang utama yang sudah kita sempat singgung dalam 1 minggu terakhir adalah terkait dengan hubungan Amerika dengan China. Walaupun kita tahu minggu lalu, lebih tepatnya di akhir pekan yang lalu, tanggal 10 dan 11, kita sudah tahu ada pertemuan antara kedua negara, perwakilan kedua negara, yang kecenderungannya memberikan indikasi terjadinya kesepakatan. Nah, kaitannya kesepakatan ini sebetulnya kan kita masih punya waktu sampai 90 hari ke depan melihat dari upaya dari kedua pihak menurunkan masing-masing tarif total 115. Jadi harusnya menjadi 30 dari Amerika terhadap China dan dari China terhadap Amerika menjadi 10%. Nah, satu sisi ini yang juga sudah sempat saya singgung dari minggu lalu, kaitannya ada kekhawatiran kalau ternyata Amerika tetap mengotak-atik kaitannya dengan kebijakan ekspor chip, terutama kaitannya khususnya untuk China, maka kemungkinan ini akan mengganggu hubungan yang sudah harmonis atau sudah mencair di antara kedua negara. Jadi yang dikhawatirkan ternyata benar. Mulai saat ini atau sejak kemarin, China sudah mulai bereaksi keras. Mereka melihat bahwa tuduhan dari Gedung Putih terhadap chip yang digunakan oleh Huawei itu tidak berdasar dan dianggapnya sebagai menggagalkan ataupun ya merusak kesepakatan yang terjadi di Jenewa kemarin. Jadi yang kita perlu tunggu sampai ke depan adalah apakah permasalahan ini akan menjadi berkembang ke arah lebih serius atau tidak. Kalau iya, maka hati-hati teman-teman. Mungkin jangankan 90 hari ke depan, mungkin 1 bulan ini saja dari kesepakatan dagang yang dicapai di Jenewa kemarin mungkin bisa fail atau gagal total. Jadi kita perlu waspada dengan potensi konflik yang bisa saja kembali terjadi atau memanas dikarenakan masalah chip ini. Perlu diketahui dan juga harus diingat bahwa 1 minggu terakhir kita sudah sempat mendapatkan kabar pelonggaran ataupun pencabutan aturan kaitannya dengan ekspor chip, tapi hanya diberlakukan kepada Timur Tengah. Sementara untuk China kelihatannya agak sulit ya. Dan ini yang selalu kita ingatkan dari sejak kemarin. Jadi kita tinggal tunggu apakah ini akan pecah atau tidak dalam beberapa minggu atau mungkin bulan ke depan.
Sementara itu dari kabar bank sentral, dua bank sentral, PBOC dan RBA, Reserve Bank of Australia. Ini dua-duanya memangkas suku bunga, yang satu 10 basis point, yang satu 25 basis point. Kesimpulan yang paling mendasar bagi saya adalah apakah ini berarti kan membuat Federal Reserve atau dalam hal ini adalah Powell dan kawan-kawan akan ditekan kembali oleh Trump apa tidak? Kalau lihat dari statement-statement yang sebelumnya, waktu ECB memangkas suku bunga, Trump langsung menyindir atau bahkan menyentil Powell dengan Mr. Too Late, lalu kemudian dia mengatakan harusnya Bank Sentral Amerika juga sudah melakukan hal yang sama memangkas suku bunga, karena tidak ada alasan untuk mempertahankan dan tidak melihat ada alasan bahwa inflasi mulai kenaikan. Nah, satu sisi dengan kejadian seperti ini, pagi tadi kita melihat PBOC pangkas 10 basis point, bukan yang pertama kali, karena minggu lalu kalau tidak salah kita juga sudah sempat melihat mereka melakukan pemangkasan. Berarti sudah kecenderungannya ini adalah pengulangan. Kemudian yang kedua adalah RBA yang juga pangkas 25 basis point. Jadi secara umum ini akan memberikan kesan bahwa bank sentral global itu masih tetap dalam fase penurunan suku bunga. Sementara Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi yang saya baca di sini kemungkinan akan ada semacam kritikan kembali atau bahkan tekanan dari Trump terhadap Powell dan kawan-kawan. Walaupun ya kita tinggal tunggu ya, pertemuan berikutnya harusnya ada di bulan Juni dan agendanya tetap harus menunggu sampai data NFP ataupun bahkan data CPI. Kita lihat saja bagaimana reaksi dari Trump dan juga bagaimana reaksi dari Powell. Oke, trade deal berikutnya jadwalnya ternyata sudah muncul. Untuk Jepang itu kemungkinan akan ada pembicaraan dengan Amerika sekitar tanggal 23 Mei. Itu berarti di hari Jumat. Dan tolong perhatikan di situ ternyata ada upaya dari negosiator Jepang. Mereka akan tetap bersikukuh menggunakan cara mereka untuk menuntut penghapusan tarif. Nah, ini seperti yang tadi saya sempat sampaikan, ada kecenderungan metode yang dilakukan oleh China untuk defensif terhadap kebijakan tarif Trump, menolak segala upaya dari Trump ataupun bahkan dari Amerika terkait dengan tarif, dengan perang tarif yang terpaksa mereka lakukan. Dan kelihatannya itu efektif dan itu yang dilihat oleh negara lain termasuk Jepang. Jadi Jepang kelihatannya tuntutan ini masih akan tetap diupayakan supaya mereka terbebas dari tarif. Kita lihat apakah strategi mereka berhasil atau justru akan kena getahnya misalkan mungkin dinaikkan tarif lebih besar. Karena ancaman dari Scott Bessent kemarin, kalau sampai bulan Juli itu tidak ada kesepakatan dagang atau mungkin deadline-nya mungkin bukan Juli tapi lebih kepada bulan ini atau mungkin maksimum Juni. Seingat saya 90 hari itu akan jatuhnya di 9 Juli ya, tapi kalau misalkan dipercepat ya mungkin itu akan menjadi beda cerita atau case ya mungkin akan lebih detail lagi sampai akhirnya mengurut kepada kemungkinan konflik yang berkepanjangan terkait dengan tarif. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan ini tidak disepakati, maka kecenderungannya kita akan lihat perang tarif atau perang dagang itu masih tetap membara. Dan mungkin bukan case-nya kepada Amerika versus China, tapi Amerika versus Jepang. Kita lihat apa bisa terjadi, karena Jepang ini termasuk negara yang dianggap nurut dengan Amerika. Berbeda cerita dengan China. Ekonomi kalender untuk hari ini, saya rasa kita cuma akan melihat dari data PPI Jerman yang sudah dirilis tadi harusnya. Kemudian juga dengan pidato ataupun pernyataan dari BOE member ya atau Bank of England member. Dan kelihatannya ini lebih kepada spesifiknya pendapat mereka atau pandangan mereka terkait dengan suku bunga berikutnya. Nah, tapi Anda bisa lihat di situ, China atau PBOC sudah memangkas dari 3,6 menjadi 3,5 dan 10 basis point. Kemudian juga dari 3,1 menjadi 3%, itu untuk LPR 1 tahunnya, berarti 10 basis point. Dan RBA itu kurang lebih dari 4,10 menjadi 3,85%, berarti kurang lebih 25 basis point. Jadi pada dasarnya teman-teman, kita masih tetap dalam case di mana bank sentral tetap turunkan suku bunga, dan kelihatannya desakan yang paling memungkinkan itulah kepada Powell dan kawan-kawan. Jadi kira-kira apakah Juli atau mungkin di Agustus kita baru akan dapatkan clue tersebut.